Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMA Negeri 13 Medan, semoga tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar dimensi 3, jarak titik ke titik. Materi kelas 12, Matematika Wajib semester 1. Yang pertama, jarak titik ke titik terlebih dahulu. Baiklah, kita langsung lihat materinya. Apa itu jarak antara dua buah titik? Nah, jika ada dua buah titik, maka ketika kita diminta menghitung jaraknya, carilah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi cari yang paling pendek, itulah jarak antara dua buah titik. Jika ada dua buah titik yang telah diketahui koordinatnya, misalnya ini jarak dua titik yang diketahui koordinatnya, titik A diketahui koordinatnya ada X1, Y1, titik B diketahui koordinatnya ada X2, Y2, maka bagaimanakah cara menentukan jarak antara dua buah titik ini? Kita dapat melakukan perhitungan Pitagoras. Kita tentukan dulu koordinat-koordinatnya. Yang di sini kalau misalnya X1, Y1 berarti kan di sini X1. Saya ambil contoh misalnya koordinatnya di sini 3,4. Nah, berarti kan di sininya 3 gitu. Di sininya 4 ya kan? Yang di sini berarti di sini kan X2. Misalnya saya ambil di sini 6,8 misalnya. Nah, berarti di sininya kan 6. Lalu yang di sininya 8 ya. Nah, jarak dari sini ke sini, nah, kalau ini 3, ini 6 berarti berapa? 6 kurang 3. 3, yaitu dari sini ke sini itu adalah X2 dikurang X1. 3. Yang ini, jarak dari sini ke sini berapa? Yang ini, 8 dikurang 4. Atau dengan kata lain, ini kan Y2 ya. Yang ini kan Y1. Y2 dikurang Y1. Nah, lalu ini kan sudah terbentuk segitiga siku-siku. Kita gunakan rumus Pitagoras untuk menentukan panjang ruas garis AB. Ini dia tadi ya. Yang di sini tadi sudah kita dapatkan X2 kurang X1 karena di sini X1, di sini X2. Yang di sininya Y1, di sininya Y2, maka ininya Y2 kurang Y1. Ini dia. Lalu kita cari Pitagoras yang di sini. Akar dari, inilah dia. Yang di sini kuadrat, ditambah yang di sini kuadrat. Jadi inilah rumus jarak antara dua buah titik jika diketahui koordinatnya. Saya beri contoh. Jika diketahui dua buah titik dengan koordinat sebagai berikut, maka jaraknya adalah, boleh saja kamu tidak menggunakan rumus, langsung kamu hitung. Dari sini ke sini, dari A ke sini, ini 2, yang ini 5 ya kan? Berarti 3. Dari sini ke sini, yang ininya 8, di sininya 4, berarti 4. Jadi ini adalah segitiga siku-siku, di sini 3, di sini 4. Silahkan cari Pitagorasnya. Nah, maka rumus Pitagorasnya pastilah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini dia kan. Nah, atau boleh juga menggunakan rumus tadi, yang ini. Nah, akar dari X2 dikurang X1 dikuadratin. Inilah dia. Ditambah akar dari, ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratin. 8 dikurang 4 dikuadratin. Inilah dia. Sehingga hasilnya dapat juga yang ini, sama ya.
Nah, maka dihitung akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Seperti ini cara menghitung jarak dua buah titik yang diketahui koordinatnya. Bagaimana menghitung jarak dua titik yang terletak pada bangun ruang? Misalnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kan saya mengatakan bahwa jarak dua buah titik itu adalah yang paling pendek, panjang ruas garis yang paling pendek yang menghubungkan kedua titik. Jadi kalau saya tanya dari titik A ke titik G, jaraknya yang mana? Jangan kamu jawab jaraknya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6, walaupun nyampe juga. Tapi kan ini panjang perjalanannya. Maka kamu harus cari jarak dari titik A ke titik G itu yang paling pendek yang menghubungkan mereka berdua. Yang ini, yang paling pendek. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pelan-pelan, kita belum sampai ke sana. Kita mulai yang mudah dulu. Misalnya ini, jarak dari titik A ke titik B. Berarti dari sini ke sini. Nah, kan gampang ya. Berarti ya ini yang paling pendek. Jarak dari titik A ke titik B adalah ruas garis AB, yaitu si 6 cm. Jarak dari titik H ke titik D. Dari H ke titik D berarti adalah ruas garis HD, yaitu si 6 cm. Kan ini 6, ini 6 juga, karena kubus ya. Ini ya. Jarak dari titik F ke titik G. Dari F ke G. Ya, berarti panjang ruas garis FG, yaitu ini 6, ini juga 6 cm. Ini ya. Begitu juga yang lainnya ya. Panjang ruas garis, panjang dari titik E ke titik H, jarak dari titik E ke titik F, jarak dari titik C ke titik G, dan yang lain-lain kira-kira seperti ini juga. Berikutnya, yang ini. Misalnya, saya minta kamu menentukan jarak dari titik A ke titik F. Ini titik A, ini titik F. Nah, berarti jaraknya bukan si ABBF. Jadi bukan 6 tambah 6 karena itu kepanjangan. Kita cari yang paling pendek, ruas garis paling pendek yang menghubungkan titik A dan titik F. Yaitu yang mana? Yaitu ini, si AF. Nah, kita lihat bahwa saya mengupasnya. Saya mengambil bangun A, B, F, E ini saya buka lembarannya, saya letakkan di sini. Ternyata dia adalah persegi dengan AB-nya 6 cm, BF-nya juga 6 cm. Ini 6, ini kan 6 juga ya. Jadi 6 cm. Nah, ternyata dia adalah persegi. Maka, jika kita ingin mencari AF, ya kita tinggal mengaplikasikan rumus Pythagoras saja. Akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini ya, ini sudah dicari. Akar dari 36 ditambah 36, berarti 36-nya kali 2. Ini. Nah, 36-nya dikeluarin. Akar 36 kan 6. 2-nya nggak bisa keluar, jadi masih di dalam. Sehingga panjang ruas garis AF atau jarak dari titik A ke titik F adalah AF yang hasilnya 6 akar 2. Begitu juga jarak titik A ke titik C. Yang mana itu? Titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Bukan hasilnya adalah AB ditambah BC. 6 tambah 6 sama dengan 12. Bukan. Tapi kita harus mencari ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dan titik J, yaitu si AC. Nah, kalau kita perhatikan, bangun ABCD sebenarnya bangun apa? Penampakannya seolah dia adalah jajaran genjang. Padahal ini kan kubus. Jadi ABCD itu sebenarnya juga adalah persegi seperti ini ya. Kalau nggak percaya, kita lihat di GeoGebra, inilah A, B, C, D yang di bawah ini ya. Nah, A, B, C, D, ini titik A, titik B, titik C, titik D.
Jadi di dasar sini kan bangunnya tadi kesannya seolah-olah seperti jajaran genjang ya, jajar genjang ya, belah ketupat gitu kan. Padahal ini sebenarnya dia nih, A, B, C, D, dia tuh persegi. Jadi kalau saya putar, kok kesini terus sih? Ini ya. Nah, jadi kalau saya putar, nah nih. Nah, jadi sebenarnya A, B, C, D ini adalah persegi. Tuh, ini kan titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, jadi dia sebenarnya adalah persegi. Sudah jelas ya dia persegi. Dan kita diminta, ini ABCD persegi, diminta menentukan jarak dari titik A ke titik C. Luas garis nih, segmen. Segmen dari A ke C ini ya. Nah, ini yang diminta tuh. Ya, jadinya begini, itu kan. Jadi begini, A ke C. Jadi yang inilah yang kita hitung. Dimana kita tahu AB-nya ukurannya, kita tahu BC ukurannya, jadi kita tinggal hitung AC ukurannya dengan menggunakan prinsip Pythagoras. Ini tadi ya, Nak. Jadi kamu sudah lihat bahwasanya ABCD ini adalah persegi, dan kita mau menghitung panjang ruas garis AC. Ini Pythagoras di sini, apa tuh? Siku-siku di sini. Jadi mencarinya dengan rumus Pythagoras. Akar dari ini kuadrat, AB ini berapa nih? AB-nya 6. Ini kan 6 ya AB, berarti ini 6. BC-nya ini 6. Nah, kita carilah ini bagaimana. Dengan Pythagoras sama ya, akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar dari 36 tambah 36, berarti 36 kali 2. Boleh juga akar 72, lalu 72-nya diganti menjadi 36 kali 2. Supaya akar 36 ini keluar dia jadi 6, tapi 2-nya nggak bisa keluar, ketinggalan di dalam, jadi akar 2 tetap. Nah, AC juga jawabannya 6 akar 2. Tadi AF juga jawabannya 6 akar 2. Coba kamu cari EG. EG. Di sini 6, di sini 6. Pasti sama dengan AC, lagian dia sejajar juga ya. Pasti 6 akar 2 juga. Silakan cari BG. Di sini 6, di sini 6. Pasti hasilnya juga 6 akar 2. Karena kan sama persegi juga, 6 dan 6 juga. Silakan cari ED, ED misalnya. Di sini 6, di sini 6. Nanti hasilnya juga 6 akar 2. Nah, diagonal sisi dari sebuah kubus yang rusuknya R adalah langsung saja boleh R akar 2. Jadi kalau panjang rusuknya 10, diagonal sisi AC, diagonal sisi EG, diagonal sisi BG itu langsung 10 akar 2. Kalau panjang sisinya atau panjang rusuknya 4, maka diagonal ED, diagonal HC itu langsung 4 akar 2. Boleh. Jadi nggak usah ditulis lagi ini, nggak usah lagi ditulis panjang-panjang ini. Langsung aja jawab misalnya HC. HC berapa? Ya langsung aja 6 akar 2 gitu boleh. Nah, rusuk akar 2 ya, tergantung berapa rusuknya. Selanjutnya, ini saya bersihkan dulu. Selanjutnya, diagonal ruang. Misalnya saya bertanya, jarak dari titik A ke titik G. Tadi sudah saya singgung ya. Dari titik A ke titik G, bukan AB tambah BC tambah CG, itu salah. Karena ini kejauhan. Kita cari yang dekat, yang paling pendek. Ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dan titik G yaitu si AG. Inilah yang paling pendek. Tetapi, bagaimana cara kita menentukan panjang ruas garis AG ini? Nah, kamu perlu memperhatikan bidang, dibayang-bayangin ini. Karena sebenarnya nggak ada, tapi kita bayang-bayangin aja. Ada di sini bidang ACGE. Kelihatankah bidang ACGE itu? Itulah yang perlu kita lihat. Nampaknya nggak jelas ya bentuknya apa, tapi sebenarnya bentuknya adalah persegi panjang. Kalau nggak percaya, biar saya tunjukkan ACGE. Ini adalah kubus ABCD EFGH, dan kita ingin melihat sebenarnya bangun ACGE ini adalah persegi panjang.
Jadi saya ambil di sini plane. Lalu ini saya buat bidang A, C, G, E. Ingat, bidang itu sebenarnya bisa diperluas ya. Nah, ini. Jadi, bidang A, C, G, E ini, kalau bidangnya saja yang hanya di A, C, G, E ini, tapi sebenarnya bidang itu bisa diperluas. Saya pernah cerita ya, bahwasanya bidang itu sebenarnya tidak terbatas di situ saja, tapi bisa diperluas. Di ini kamu bisa lihat, nah ini nih. Jadi bidang A, C, G, E itu yang ini, yang hijau nih kan. Nah, tuh kayak dipotong A, C, G, E-nya ditulis itu kan. Dan dia sebenarnya bentuknya itu si A, C, G, E itu, nah ini dia. Nah, A, C, G, E. Kamu bisa lihat bahwasanya dia adalah persegi panjang. Dengan ukuran AE dan ukuran GC sudah diketahui. Bagaimana dengan ukuran AC dan ukuran EG? Tadi kita sudah cari. Jadi ini sudah nampak ya bahwasanya ACGE sebenarnya adalah persegi panjang. Ini dia bidangnya. Bidangnya yang diiris tadi, bidang diagonalnya itu ya, diagonal bidangnya itu ini dia ya, ini yang hijau ini. Oke. Nah, saya kembali ke PowerPoint kita. Bidang ACGE sudah kamu lihat tadi ternyata adalah persegi panjang. Dengan panjang AE sudah tahu, panjang AE adalah sama dengan panjang GC yaitu 6 cm. Lalu panjang AC ini tadi kan sudah dicari ya, diagonal sisi tadi kan, 6 akar 2. Nah, ini tadi sudah dicari di sini kan, panjang AC 6 akar 2. Jadi ini AC-nya sudah 6 akar 2. Siku-siku di C. Kamu tadi sudah lihat ya bahwasanya ACGE adalah persegi panjang yang berarti sudut-sudutnya ini adalah siku-siku. Siku-siku. Nah, berarti segitiga ACG adalah segitiga siku-siku. Kita bisa mencari panjang AG dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Masukkan angkanya. Akar dari 6 akar 2 dikuadratin tambah 6 kuadrat. Karena AC-nya kan 6 akar 2. CG-nya kan 6. Nah, 6 akar 2 dikuadratin. 6-nya dikuadratin jadi 36. Akar 2-nya dikuadratin jadi 2. Jadi akar 2 dikuadratin itu sebenarnya kan akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 berarti akar 2 kali 2. Akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi akar 2 kuadrat itu adalah 2. Boleh aja langsung hilang. Akar sama kuadrat itu langsung hilang. Jadi langsung sama dengan 2. Oke. 6 dikuadratin hasilnya 36. Nah, lalu ini nih. Kan udah dapet nih ya. Nah, boleh saja kamu hitung akar 72 tambah 36. Berarti jawabannya akar 108. Tapi pasti kamu juga harus menyederhanakan angka besar ini. Jadi saya lebih suka nggak usah dibawa ke besar angkanya. Biar aja begini. Nih, akar 36 kali 2 tambah 36 kali 1 nih sebenarnya nih kan. Lalu saya keluarkan 36-nya. 36-nya saya keluarin. Tinggal yang di dalam kurung yang nggak dikeluarin yaitu si angka 2 dan si angka 1. 36-nya udah keluar, tinggal 2 taruh sini. 36-nya udah keluar, tinggal 1 taruh sini. Gitu. Sehingga sama dengan akar 36 dikali 3. Jadi 36-nya ini akarnya adalah 6. 3-nya nggak bisa keluar, diam aja dari situ. Sehingga panjang AG adalah 6 akar 3. Nanti kamu coba silahkan cari panjang EC. EC. AC-nya sama, 6 akar 2. EA-nya sama, 6. Bahkan bidangnya masih yang itu ya, masih ACGE. Berarti nanti pasti akan sama. Pasti hasilnya 6 akar 3 juga. Silakan cari yang lain. Misalnya HB atau DF. Nah, pasti sama. Jadi diagonal ruang itu
Kalau diketahui panjang rusuk suatu kubus adalah R, maka diagonal ruangnya adalah rusuk akar 3. Siapa-siapa aja diagonal ruangannya? Diagonal ruangnya siapa aja? Si AG, si EC ya, EC, si HB, si DF. Ada lagi nggak? AC udah, AG udah 4 itu aja sepertinya. Nah, panjangnya langsung rusuk akar 3. Jadi kalau rusuknya 10, berapa panjang HB? Langsung aja 10 akar 3 boleh. Jadi nggak panjang-panjang buat ini nggak apa-apa. Kalau kubus nggak apa-apa. Langsung aja, panjang HB berapa? Rusuk akar 3. Misalnya 10 akar 3. Kalau 1, panjang DF berapa? Rusuknya 1. Ya udah 1 akar 3 berarti. Kalau 5, panjang EC berapa? Atau jarak dari E ke C berapa? Langsung aja 5 akar 3. Nggak apa-apa, nggak usah dibuat lagi yang panjang-panjang. Ini pun nggak apa-apa kalau kubus. Tapi kalau balok tidak boleh, harus dihitung. Kalau kubus boleh. Nah, selanjutnya latihan. Latihan ini setiap siswa soalnya akan berbeda. Jadi kamu lihat kamu dapat soal yang mana. Nah, untuk soal latihan kelas 12 MIA 3, SMA Negeri 13 Medan, yang ini ya, setiap siswa soalnya berbeda. Dari kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 4, ini kubusnya, semua rusuknya panjangnya 4, tentukanlah jarak antara kedua titik terlampir berikut ini. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Kamu cari nama kamu yang mana, soalnya yang mana, dicatat. Ini dari Agung sampai Juliani. Lanjut soal untuk Christian sampai Marcelius. Ini soalnya soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Kamu cari, kamu catat dulu soalnya. Kalau kecepatan videonya di pause saja supaya kamu bisa mencatat soal punya kamu yang mana. Ini baru 3 soal. Nanti soal keempat dan kelimanya, saya setelah ini menjelaskan dulu. Baru nanti muncul soal keempat dan kelima, jadi kamu teruslah menonton, masih jangan berhenti, masih ada kelanjutan dari video ini ya. Ya, jika pada balok kita boleh langsung saja menghitung panjang diagonal sisi dengan rusuk akar 2, misalnya panjang rusuknya 4, diagonal sisinya langsung saja 4 akar 2 boleh, tanpa harus menghitung Pitagorasnya. Begitu juga diagonal ruangnya, langsung saja rusuk akar 3 boleh, misalnya panjang rusuknya 5, maka langsung diagonal ruangnya 5 akar 3. Kalau untuk kubus, boleh, tanpa harus menghitung Pitagorasnya, langsung saja itu sudah boleh. Tetapi pada balok, jarak titik pada balok tidak boleh langsung karena harus dihitung dengan Pitagoras karena ukurannya akan berbeda. Kecuali nanti ada yang alasnya itu sama ukurannya boleh saja. Tapi untuk balok yang ini KLMNOPQR masing-masing ukuran berbeda. KL3, LM1, MQ2. Jadi karena masing-masing berbeda, tidak bisa langsung rusuk akar 2, rusuk akar 3, nggak boleh, makin salah. Harus memang dihitung dengan Pitagoras. Caranya sama dengan kubus. Misalnya ditanya jarak dari titik R ke titik L. Langsung nih ya, yang saya tanya langsung dari R ke L. Jadi dari yang ini ke yang ini. Nah, nggak boleh jarak dari R ke L berarti RO tambah OK tambah KL, kan nyampe juga gitu. Nggak boleh, karena kalau seperti ini kepanjangan. Kita harus mencari ruas garis paling pendek yang menghubungkan kedua titik R dan L itu, yaitu yang ini ya, set. Nah, yang ini. Bagaimana cara menghitungnya? Si ruas garis RL ini, nah, silahkan kamu pandang-pandang, hayal-hayal bidang
LNRP. LNRP. Ini ya. Nah, bidang LNRP itu sesungguhnya adalah bidang persegi panjang. Kalau saya ambil lembaran bidang LNRP-nya, dia adalah persegi panjang. Sama ya, tadi sudah saya tunjukkan juga di GeoGebra juga ada. Ini bidangnya, ini bangun ruangnya, baloknya. Lalu misalnya saya ingin bidang plane NLRP tadi ya, berarti NLPR. LNRP ya, ini dia ya. Nah, ini sudah bidangnya. Dia 3 titik saja kan sudah terbentuk bidang. Bidang segitiga PNL itu sama dengan bidang PRNL. Dia tahu itu juga gitu. Walaupun yang satu segitiga, yang satu persegi, tapi kalau diperluaskan itu juga. Itu jadi kamu bisa melihat, nah ini dia kan. Itu dia bidangnya tuh. Ini dia tadi bidangnya dipotong di situ ya, diiris ya. Itu kelihatan bidangnya warna merah itu kan. Tuh bahwasanya dia sebenarnya adalah persegi panjang ini ya. Si bidang RP, si bidang LMRP. LNRP. Jadi dia sebenarnya adalah persegi panjang. N-nya siku-siku, R-nya siku-siku, P-nya siku-siku, L-nya siku-siku. Itu kelihatan tuh itu. Itu kelihatan tuh ya persegi panjangnya ya. Nanti dia di sini, itu dimiris dia. Miris kayak di pisau gitu kan. Oke. Saya kembalikan. Ini tadi yang ini ya. Saya kembalikan ya. Kembali ke PowerPoint. Ini ya. Kamu sudah melihat bahwasannya bidang LNRP itu adalah persegi panjang. Ini bidangnya ya. Ini bidangnya. Nah, lalu kamu sudah tahu bahwasannya PL itu 2 cm dari sini ya. Ini kan 2, berarti ini juga 2. Ini juga 2, ini juga 2. Jadi RN-nya juga 2. Nah, LN-nya bagaimana? LN-nya nggak tahu. RP-nya gimana? Nggak tahu. Ya, harus dicari. Memang mesti tanda tanya. Jadi, kita harus cari dulu LN-nya. Cara mencari LN bagaimana? Kita pandang lagi bidang alas ini. Bidang alas yang di bawah. Si KLMN. Ini dia. KLMN. Bidang alas. Walaupun nampaknya seperti jajar genjang, tapi sesungguhnya dia adalah persegi panjang. Ini juga tadi di kubus sudah saya perlihatkan ya. Ini ya. KLMN yang di bawah nih ya. KLMN itu yang di bawah. Ini tuh, lihat tuh ya. KLMN tuh sebenarnya adalah, aduh, jadi muter-muter dia. Nih ya. KLMN sebenarnya adalah persegi panjang. Ini yang di bawah tadi kan. Nah, dia kan di bawah tadi tuh. Nih, LMN tuh. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya ada persegi panjang. Maka saya ambil lembarannya. Ini. Saya gambar di sini. Saya gambar bidang alas ini, saya ambil tadi kan udah kita lihat persegi panjang ya. Saya gambar di sini, saya ambil lembarannya. Nah, panjang KL-nya sudah diketahui 3, panjang KN-nya sama dengan LM-nya sudah diketahui 1 kan. Lalu yang ditanya tadi ini ya, LN ya. LN tuh mana tuh LN? Tariklah garisnya LN yang ini ternyata. Panjangnya berapa? Nah, maka kita gunakan tadi kita sudah lihat ya siku-siku kan di GeoGebra tadi siku-siku. Nah, kita hitunglah dengan Pitagoras. Biasa aja ya.
Akar dari NK kuadrat tambah KL kuadrat. Akar dari, oh ini terbalik ya. Harusnya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Nah, terbalik. Sama dengan akar dari 1 tambah 9 sama dengan akar 10. Jadi panjang NL adalah akar 10. Jadi di sini akar 10. Di sini akar 10. Sama ya, RP juga akar 10 jadinya ya. Nah, kalau begitu, berapakah panjang RL? Kita gunakan lagi Pitagoras. Ini sudah diketahui 2, ini sudah diketahui akar 10. Kita pakailah rumusnya. Panjang RL adalah akar dari Rn dikuadratin tambah NL dikuadratin. Rumus Pitagoras ya. Akar dari, itu balik lagi. Rn itu 2, ini terbalik ya. Kalau nggak saya, ini ya, ini yang ini NL aja. NL dikuadratin tambah Rn dikuadratin. Nah, NL-nya akar 10 dikuadratin. Rn-nya 2 dikuadratin. Akar 10 dikuadratin adalah 10. Tadi udah saya jelaskan ya, yang seperti ini kan. Akar kena kuadrat, langsung aja angkanya ya, 10. 2 dikuadratin 4. Jadi akar 10 tambah 4, akar 14. Berarti panjang RL-nya adalah akar 14. Kalau panjang yang lain bagaimana? Semua harus dihitung dengan Pitagoras. Kalau balok ya, tidak boleh otomatis langsung seperti kubus, nggak boleh. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 dan nomor 5 mengenai balok. Berikut ini soalnya. Dari balok KLMN OPQR dengan panjang rusuk KL5, LM3, MQ 4 cm. Ini ya, ini baloknya. KL-nya 5 cm, LM-nya 3 cm, MQ-nya 4 cm. Berarti KL5, NM5 juga, OP5, RQ5, LM-nya 3, PQ3 juga, OR3, KN3, MQ4, PL juga 4, KO juga 4, RN juga 4. Nah, demikian balok dengan ukuran yang diketahui. Yang ini soalnya, tentukan jarak antara kedua titik yang berikut ini. Nah, kamu lihat nama kamu yang mana, soalnya yang mana, kamu catat dulu soalnya. Kalau videonya terlalu cepat di pause. Ini dari Agung, Torang sampai Christian Wahyu, sampai Juliani Nesti. Selanjutnya, dari Christian Wahyu sampai Marcelius. Kamu lihat ini soalnya, cari nama kamu yang mana. Ini soal nomor 4, ini soal nomor 5. Kalau videonya kecepatan di pause, catat soal kamu yang mana. Ini yang ditanya ya, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Yang diketahui tadi, ini baloknya. Nih. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5. Setelah ini saya masih lanjut menjelaskan. Kamu tunggu ada soal terakhir yang nomor 6. Jadi jangan dulu berhenti menonton videonya ya. Masalah berikutnya yang ada di bukumu yaitu misalnya kubus ABCDEFGH. Katanya ada suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Jadi kamar tersebut karena ukurannya sama diilustrasikan sebagai kubus ABCDEFGH. Lampunya tentu dipasang tepat di tengah-tengah atap, berarti kira-kira di sini ya. Pas di tengah-tengah atapnya ini, FGH-nya ini pas di tengah-tengah. Nah, berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Berarti berapa jarak titik T ke salah satu sudut lantai kamar? Boleh ke A, boleh ke B, boleh ke C, boleh ke D. Ini pula akan sama itu nanti panjangnya. Nah, A, B, C, D lantai kamar, jadi sudutnya boleh A, boleh B, boleh C, boleh D. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai? Jadi TA ini berapa? Atau TB berapa? Atau TC berapa? Atau TD berapa? Kita jawab. Ini tadi kubusnya kan. Nah, jarak lampu ke salah satu lantai kamar ini tadi dia ya. Adalah jarak titik T ke titik A atau B atau C atau D. Titik T adalah titik tengah bidang EFG ya. Nah, karena titik T ini titik tengah, maka TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Karena titik T ini
di tengah-tengah EG, di tengah-tengah HF, sementara kita tahu EG ini kan diagonal sisi ya, diagonal sisi. T-nya di tengah-tengah EG, berarti ET separuhnya EG, karena dia pas di tengah-tengah. ET separuhnya EG. Ini separuh dari EG. Nah, ini dia ya. ET sama dengan separuh EG. Nah, karena EG adalah diagonal sisi, diagonal sisi. Nah, kalau katanya tadi 4 ya, 4 cm, 4 meter tadi ya, belum ditulis. 4 meter tadi ya ukurannya. Maka EG sebagai diagonal sisi langsung saja 4 akar 2. Jadi EG-nya sebagai diagonal sisi langsung 4 akar 2. Karena ET-nya separuh daripada EG, berarti ini dibagi 2 lah ini. Dibagi 2 jadinya 2 akar 2. Ini ya, separuh dari 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini adalah ET. Kita mau mencari TA. Nah, perhatikan segitiga siku-siku TAE. TAE, siku-siku di E. Inilah dia, segitiga TAE, siku-siku di E. ET-nya udah kita cari, separuh daripada EG, 2 akar 2. 2 akar 2. AE-nya sudah diketahui ini ya. Ini sudah diketahui adalah ini 4. 4. Oke. Ininya tadi 4, AE-nya 4, ET-nya 2 akar 2. Ya sudah, berarti TA carilah dengan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. Inilah dia ya. Akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 2 akar 2 dikuadratin berarti 4 dikali 2, 8. Akar 16 tambah 8. 16 tambah 8 itu 24 ya. Jadi akar 24, 24-nya itu 6 kali 4. Akar 6 kali 4. 4-nya keluar dari akar menjadi 2, 6-nya nggak bisa keluar, jadi tetap akar 6. Nah, maka diperolehlah jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6. Soal berikutnya ada juga di buku kamu. Bangun berikut ini, bangunnya agak lebih kompleks ya. Ditanya panjang, jika diketahui panjang AB-nya 5, panjang AE-nya sama dengan BC sama dengan EF adalah 4. AE 4, BC 4, EF 4. Nah, ini yang diketahui. Maka tentukanlah jarak antara titik A ke titik C. Dari titik A ke titik C. Ini yang ini. Itu berapa? Nah, kita hitung ya. Ini dia tadi bangunnya dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan di soal tadi. Ditanya dari A ke C. Dari sini ke sini. Nah, perhatikan bidang alas ABCD. Bidang alas ABCD, kalau saya tegakkan itu sebenarnya adalah persegi panjang. Ini dia ya, persegi panjang ABCD. Dengan ukuran AB-nya 5. Dan BC-nya 4. Siku-sikunya di B, di A, di D, di C, ini siku-siku, dia persegi panjang. Maka sudah terbentuk segitiga siku-siku ABC. Kalau ditanya AC, ya tinggal dicari dengan rumus Pitagoras. Akar dari 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini ya. Akar 25 tambah 16 ternyata hasilnya adalah akar 41. Jadi AC ini adalah akar 41. Dah terjawab ya. Berikutnya dari titik E ke C. Sekarang dari titik E
ke titik C. Yang ini, set. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan nilai dari jarak dari E ke C, perhatikan segitiga EAC yang ini. Nah, segitiga yang saya gambar ini. Inilah dia. Kalau saya ambil lembaran yang ini, kalau saya ambil lembaran segitiga ini, inilah dia ya. Segitiga EAC, siku-siku di A, siku-siku di A. Dengan AE diketahui 4. AC tadi, yang ini tadi, ya yang tadi kita cari lah. Yang tadi kita cari ini. Nah, ini AC. Ini AC kan, akar 41. AC-nya. Nah, ini. Jadi AC-nya akar 41. Ini, tadi sudah kita cari ya. Maka berapakah EC dari E ke C alias panjang EC? Ya, Pitagoras lagi. Dengan rumus segitiga Pitagoras kita cari akar 4 kuadrat tambah akar 41 kuadrat. Akar 4 kuadrat itu 16. Akar 41 dikuadratin, hilang akarnya menjadi 41 saja. Jadi akar 16 tambah 41 adalah akar 57. Oke, ini tadi soalnya. Ini sudah. Ini menjadi tugas bersama. Jadi ini adalah soal nomor 6 untuk semua siswa. Demikian pembelajaran kita mengenai jarak titik ke titik. Semoga kamu bisa paham. Tugasnya harus diselesaikan hari ini juga. Terima kasih.